Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akbar Rizky Azani dari Sosiologi B 2018. Kali ini kita akan membahas tentang dampak industri e-sport terhadap lapangan pekerjaan di Indonesia. Pesatnya, industri kreatif khususnya e-sport di Indonesia dalam beberapa tahun ini seperti langsung melambung dan menjadi perhatian dunia. Menurut data terbaru dari Newzoo, Indonesia telah menjadi salah satu pasar game terbesar di Asia Pasifik dengan angka mencapai 941 juta US dollar atau setara dengan 13 triliun rupiah dengan populasi online 52,6 juta dan jumlah gamers mencapai 34 juta. Walaupun masih menjadi pro kontra terhadap keberadaan e-sport di Indonesia, namun tak dapat dipungkiri industri ini telah banyak membuka lapangan pekerjaan baru di sektor industri kreatif yang berimbas keuntungan terhadap sektor ekonomi yang tidak sedikit untuk Indonesia. Hal senada juga dikatakan oleh pengamat ekonomi dan juga Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Justinus Prastowo. Kompetisi e-sport yang banyak digelar di dalam negeri mempunyai peluang terhadap dampak ekonomi di Indonesia, seperti potensi devisa bagi negara dan termasuk penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, industri e-sport dengan kompetisi yang banyak dilakukan jangan dianggap sebelah mata, tetapi sebagai peluang ekonomi dan dapat mengangkat nama baik Indonesia di luar negeri karena atlet yang berisi anak-anak muda telah sukses menjuarai berbagai macam game online tersebut hingga ke tingkat internasional. Justinus juga menambahkan, industri ini bakal menjadi pilar ekonomi baru bangsa ini yang harus dikembangkan pemerintah, jangan sampai tertinggal oleh negara lain. Kemudian, soal industri e-sport mempunyai karir yang bagus, dirinya setuju apabila hal ini turut didukung oleh para keluarga karena mampu mendatangkan penghasilan yang cukup besar. Persoalannya, tinggal pemerintah dan pelaku industri ini untuk lebih meningkatkan literasi akan peluang karir industri e-sport kepada masyarakat luas, agar balance dengan dunia pendidikan. Salah satu contoh industri di bidang e-sport yang disebutkan oleh Justinus Kartau tersebut adalah permainan game mobile yang sangat digandrungi anak muda saat ini, yaitu PUBG Mobile. PUBG Mobile yang sangat peduli dengan ekosistem e-sport di Indonesia sangat serius menjembatani para anak muda agar bisa melangkah menjadi atlet-atlet e-sport profesional. Selain itu, PUBG Mobile juga berinvestasi miliaran rupiah dan rutin menyelenggarakan kompetisi berjenjang di Indonesia. Di tingkat amatir ada PUBG College Championship dan di tingkat nasional PUBG Mobile juga menyelenggarakan PUBG Mobile Indonesia National Competition. Di tingkat internasional, PUBG Mobile juga sukses mendatangkan devisa Indonesia dengan mendatangkan tim-tim e-sports dari berbagai negara di Asia Tenggara untuk berkompetisi di PUBG Club Open Southeast Asia Final yang diselenggarakan oleh ICBSD Tangerang, Jakarta pada tanggal 22 sampai 23 Juni 2019 lalu. Untuk pemenang dari kompetisi berjenjang yang diadakan oleh PUBG Mobile, tim profesional yang berisi para anak muda ini telah menunjukkan prestasinya di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu PUBG Mobile Club Open Global Final, di mana tim kebangsaan Indonesia, Bijetron Red Alien, berhasil menjadi juara dunia dengan mengalahkan 15 tim e-sport dari berbagai negara dan berhasil menyabet hadiah uang tunai sebesar $180.000 atau setara dengan 2,5 miliar rupiah. Dengan hadiah yang fantastis dari kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan oleh PUBG Mobile, ditambah dengan meningkatnya kesejahteraan para pemain, membuat para orang tua mengizinkan anak-anak mereka untuk menekuni hobi e-sportnya ini. Hal ini mengindikasikan telah terjadinya perubahan pandangan terhadap e-sport dari berbagai pihak, terutama orang tua. Dengan diselenggarakannya event turnamen berjenjang yang diadakan PUBG Mobile, tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi semata, tetapi telah membuka berbagai macam lapangan pekerjaan baru di industri kreatif. Tidak hanya bagi seorang pro player saja, industri event organizer pun mengalami keuntungan yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari situs infoturne.com, di mana para event organizer berlomba-lomba mengadakan turnamen skala amatir untuk bisa menampung animo anak-anak muda menjadi seorang pro player. Tidak hanya itu,
Dengan animo anak muda akan esports, bermunculan juga para konten kreator dan juga streamer yang menjadikan bermain game sebagai penghasilan utama mereka. Dengan berbondakan smartphone, para streamer bisa menghasilkan jutaan hingga ratusan juta rupiah dari kontrak dengan aplikasi streaming dengan hanya bermain PUBG Mobile saja. Konten kreator pun mendapatkan pemasukan AdSense yang cukup besar dari video yang mereka upload di situs YouTube. Industri esports juga sangat mendukung para perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari para tim-tim profesional seperti RRQ, EVOS, Lowfrey, Bigetron telah membuat divisi khusus perempuan untuk bisa berkarir di dunia esports dan menjadi seorang pro player, baik dengan mengikuti kompetisi yang diadakan maupun menjadi seorang brand ambassador untuk meningkatkan nilai jual dari tim profesional tersebut. Dengan animo yang besar dari anak muda dan ekosistem yang terbentuk dari berbagai macam kompetisi dan kegiatan di industri esports, diharapkan pemerintah dapat terus mendukung ekosistem tersebut agar dapat melahirkan lebih banyak atlet e-sport untuk masa-masa yang akan datang, serta lapangan pekerjaan dari industri kreatif yang semakin luas. Kini kita akan bicara soal MOBA di PC. Siapa lagi tim e-sport Indonesia dengan kemenangan beruntun di kancah MOBA PC? Siapa lagi kalau bukan divisi Dota 2 dari Boom ID? Nama Boom ID di kancah Dota 2 memang terbilang sangat bersinar, terutama di kancah lokal. Dalam kancah lokal, Boom ID bisa dibilang sudah tidak bisa dikalahkan lagi. Tim ini juga sudah 3 kali bertanding di kancah internasional, tepatnya pada kompetisi DPC Minor. Kalau hanya mencatat kompetisi lokal terbesar saja, kemenangan beruntun Boom ID belum berhenti dari tahun 2018. Ada Bigetron Esports dari PUBG Mobile. Berlanjut ke kancah e-sport yang belakangan sedang populer di kalangan gamers, yaitu PUBG Mobile. Alasan kemenangan beruntun tersebut mungkin karena tim PUBG Mobile Bigetron yang sangat solid karena sudah bermain bersama sejak lama. Juxi, Luxi, dan Netic sendiri sudah bermain bersama sejak Rules of Survival masih menjadi salah satu game Battle Royale terpopuler di mobile. Ketika bermain ROS secara kompetitif, mereka juga berhasil menjadi juara nasional dalam kompetisi Rules of Survival Indonesia Championship. Mereka bertiga akhirnya memutuskan hijrah ke PUBG Mobile dan berhasil mempertahankan tradisi juara tersebut. Yang keempat ada Onyx Esports dari game Mobile Legends. Organisasi Onyx Esports bisa dibilang sebagai pendatang baru di ekosistem esports Indonesia. Baru berdiri sejak 2018 lalu, Onyx Esports langsung menggebrak dengan mencatatkan kemenangan beruntun pada divisi Mobile Legends. Onyx Mobile Legends beranggotakan Psycho, Udil, Ryan, and Teammates, dan Sasa. Tercatat Onyx Mobile Legends hampir tak terkalahkan sepanjang awal musim 2019. Catatan kemenangan beruntun ini juga terjadi selama Mobile Legends Professional League, liga utama Mobile Legends yang diselenggarakan oleh Muntun. Mereka sudah tak terkalahkan sejak Indonesia Pride Weekdays Championship Season 4, 5, 6, dan Indonesia Esports Games pada tahun 2018, dan Dunia Games League pada tahun 2019, sampai kompetisi Piala Presiden Esports 2019 dan Mobile Legends Star League pada Season 3, Game Point Blank. Terakhir ada tim RRQ Endeavor sebagai salah satu tim terkuat di kancah Point Blank. Tim ini mungkin bisa dibilang sudah mencapai status legenda. Kenapa? Salah satunya adalah karena prestasinya sudah mencapai tingkat internasional. Tim ini diperkuat oleh Benny Moza dan Fire, King Leo, NextJax, dan Talent. Jika melihat prestasi tim ini berdasarkan kompetisi PBNC saja, mereka catatan kemenangan beruntun mereka sudah dimulai sejak tahun 2017. Mereka berhasil memenangkan Point Blank National Championship secara berturut-turut, yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018. Tidak berhenti di kancah lokal saja, mereka juga sudah berhasil menjadi tim Indonesia yang memperoleh prestasi di kancah internasional lewat gelaran Point Blank International Championship atau PBIC pada tahun 2017. Melihat kelima tim ini yang sudah sangat kuat di kancah lokal, harapan saya cuma satu, yaitu mereka bisa membuktikan diri lebih jauh lagi dengan memenangkan kompetisi internasional. Dari daftar tersebut, baru ada RRQ, Endeavor, Onyx Esports, dan Bigetron Esports yang benar-benar menjadi pemenang di kancah internasional. Sebagai pengamat dan penggemar, mari kita doakan agar prestasi tim-tim tersebut bisa semakin cemerlang dan menggapai tingkat internasional.
Salam tim esports. Saya Akbaron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.